Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemuan lagi, berdapatan lagi sama Ulun dalam acara kita Sangkir Kopi 1000 Inspirasi. Hari ini di hari raya yang kedua ini tetap Ulun dikawani oleh Amang Sarani yang berada di rumah Sidin. Wah, canggih kalau Julun sudah madihin pun sekarang masuk virtual. Ulun makanya membaca juga, mendengar juga Ustadz, salah seorang Ustadz di Jawa Barat mengatakan kalau Ustadz sekarang nanti tidak memakai teknologi virtual, teknologi digital, ketinggalan jadi kita makanya jalan mandihin berdahulu kita kan. Ya, izinkan ulun Amang Sarani pemirsa sekalian hari ini berpandiran lagi sama Pian yang julun dalam pemandiran ini berkekesahan lah julun. Karena kita kan kadang-kadang pendapatan secara langsung nih sama pemirsa kita, sama keluarga kita. Jadi pendapatannya ya yang di dunia virtual ini juga. Ulun juga virtual, tahun ini open house ulun juga mangai. Ya, katakanlah nanti juga lewat aplikasi ini nanti ulun akan buka dari jam sekian ulun kirimkan nanti kode untuk masuknya, jadi tetap bisa silaturahmi dengan para sahabat, dengan para kolega nanti melewati ya teknologi informasi atau teknologi digital yang seperti inilah. Ada hal yang memang tidak di perasaan ulun kadang-kadang kan satu habit, satu kebiasaan itu kan sebenarnya sudah terbentuk lama di kita. Oleh karena itu merubah habit, merubah kebiasaan itu bukan satu hal yang mudah untuk kita bisa lakukan. Salah satunya adalah kebiasaan kita silaturahmi itu. Nah, biasa kan pada saat kita mau silaturahmi itu ya kita memang akan datang secara langsung mengunjungi tuan guru kita, mengunjungi sahabat kita, mengunjungi orang-orang yang memang patut untuk kita kunjungi di dalam konteks kehidupan, khususnya juga biasanya keluarga-keluarga dekat kita. Ada yang sanak tuha, ada julak, masih ada paman, ada apalagi yang masih punya kuitan. Itu memang Julun kita akan berkunjung secara fisik untuk kemudian kita ketemu lagi dan kemudian bercengkrama lagi, berkekesahan lagi, bau unggahan lagi di dalam konteks keakraban di kekeluargaan itu. Jadi istilahnya yang pernah ulun bahas itu adalah memang dekat di mata, dekat juga di hati gitu. Jadi dua-duanya ini dekat. Nah, tapi kemudian ulun juga mengamati dalam satu proses perkembangan di masyarakat kita selama ini adalah justru yang terjadi bisa saja juga dekat di mata, jauh di hati, karena terlalu asik dengan ini, dengan gadgetnya, dengan HP-nya, sehingga pada saat kumpul pun masing-masing ya kadang-kadang terlihat juga oleh kita sibuk dengan urusan masing-masing. Nah, tapi kali ini memang jerulun silaturahmi itu mempunyai makna yang sedikit berbeda. Makna mendalamnya sih sebenarnya hakikatnya ya sebenarnya sama aja, tetapi katakanlah perilaku fisiknya lah yang menjadi berbeda, karena kita masih berada di masa-masa yang kita sebut dengan pandemi COVID-19 ini. Nah, pada saat kemudian ulun mencoba merenungkan ya makna yang terdalam dari silaturahmi sebenarnya secara virtual ini, kan sesungguhnya mengkonekkan jiwa kita, pikiran kita, batin kita bang, dengan sahabat kita, dengan julak laki, julak bini, dengan keluarga kita, agar masih satu inline, satu chemistry, satu perasaan di kita itu tercipta untuk itu. Nah, memakai metode-metode yang sekarang ini virtual, menurut ulun, makanya pengalaman ulun dan ini menjadi renungan ulun, itu sebenarnya harus kita transfer juga dengan pernyataan-pernyataan atau katakanlah doa-doa yang harus kita iringkan pada saat kita bertemu seperti yang kita lakukan sekarang ini umpamanya. Jadi batin itu tetap menjadi terhubung di antara kita dengan sahabat kita, dengan kolega kita, dengan orang tua kita yang secara fisik memang kada bisa kita berdekatan ya untuk dalam kondisi yang sekarang ini, dan barangkali juga untuk jangka waktu yang lama kita tidak bisa berdekatan lagi seperti yang normal yang dulu, karena istilah sekarang masuk yang disebut dengan new normal, ada jadi normal yang baru Jermannya dalam konteks kehidupan sosial kita. Nah,
Jadi doa kita itulah yang kadang-kadang akan menjadi menutur energi yang ada pada diri kita pada saat nanti kita kemudian berkomunikasi lewat media yang ada di teknologi atau di era revolusi digital itu. Itu yang pertama, Mang. Yang kedua yang ulun renungkan itu mengenai pada saat proses menjalani ibadah puasa yang lebih banyak kepada aspek-aspek internal, yang lebih banyak kepada aspek-aspek kita untuk disuruh beribadah secara sendiri ya di rumah, sehingga renungan-renungan itu akan terus muncul di dalam benak ulun betapa kita diajarkan yang secara kasat mata, yang secara fisik itu tidak dekat tapi kita bisa dekatkan. Maka ulun teringatlah kepada arwah kailun bahari juga, ikam jarsidin, kalau hendak taat dengan Allah Ta'ala, kalau hendak kemudian ikam terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu kan, maka kita ini dalam kegiatan sehari-hari itu menghadirkan Allah itu ke dalam diri kita. Jadi serasa Allah itu dekat dengan kita. Dalam konteks yang seperti itu, ini dilatih betul makanya di era-era pada saat ulun katakanlah melakukan perundungan itu. Dan kalau tidak bisa juga kemudian kita merasa dekat dengan Allah, paling tidak Allah merasa mengawasi kita di dalam kehidupan itu. Maka pada saat kita merasa diawasi oleh Allah, maka kan sebenarnya kita menjadi teriring kehidupan kita. Makanya jar ulun pada saat kita kemudian ada niat-niat yang kurang baik, umpamanya kembali ini Allah melihat kita, Allah dekat dengan kita, sehingga kemudian kita menjadi mengurungkan segala keinginan-keinginan yang sifatnya tidak baik di dalam kehidupan itu. Sebaliknya, karena kita merasa dekat dengan Allah, merasa dekat julun dilihat oleh Allah, maka kemudian kita terdorong untuk terus melakukan ibadah dan kebaikan di dalam kehidupan ini. Inilah yang ujar ulun makanya menjadi hikmah terbesar pada saat di berkah kemenangan di hari kedua ini yang menjadi renungan ulun. Sehingga ini COVID-19 ini sekali lagi mengingatkan kita, melatih diri kita untuk mendekatkan rasa dan perasaan kita, untuk mendekatkan rasa keimanan kita, karena kita tidak melihat secara langsung orang itu karena kita berbeda jarak, tetapi nyata. Amang Nina sekarang nyata di hadapan ulun, ada di rumah pian mengikuti terbang untuk itu. Begitulah bayangan ulun juga, ujar ulun pada saat beribadah itu, kemudian kita terasa betul kita dekat dengan yang Maha Kuasa itu, dan terasa betul juga kita merasa diawasi oleh yang Maha Kuasa. Itu Bang renungan ulun nih kayak apa kira-kira menurut Kian ini pas saja kah nih? Renungan Amang Udin menjadi pelajaran, walau jauh istilah perkataan, tapi dekat dalam perasaan. Padahal digambar kita berhadapan, secara fisik kita jauhan, kayak itu jua kita Tuhan. Walau lawan Tuhan kada pertemuan, secara fisik kena tawa menyaksikan, tapi selalu hadir dalam kehidupan. Ujar orang ini memandangkan, kalau bahari teknologi kawan digunakan, istilah telepati mangai dibaringaran, itu pertemuan hanya lewat perasaan. Dekat hati, dekat awan kawan, COVID-19 memberikan pelajaran. Kita nang ini asalnya saurangan, datang ke bumi inilah baelah. Suatu saat kita kembali itu kepada Tuhan, dipertanggungjawabkan dengan penuh kesucian. Nah, alhamdulillah, artinya perasaan ulun tambah lega lagi nih sekarang, karena Amang juga
Jarulun ya katakanlah punya perasaan yang sama lah paling kada kayak itu juga, dan mudah-mudahan perasaan kita nih Mang ini juga ada pada pemirsa kita, fakacil, makacil, jolak laki, jolak bini, sahabat ulun, kolega ulun semua. Kita mengucapkan selamat lebaran lagi Mang lah di hari yang kedua ini. Mudah-mudahan kita selalu berada di bawah lindungan Allah dan selalu saja juga zikir kita selama Ramadan, ibadah kita selama Ramadan itu juga diterima oleh Allah sebagai amal ibadat, dan kita berjanji untuk kita terus meningkatkan dan mengamalkannya setelah bulan Ramadan ini. Jadi mulai Syawal ini kita kembali lagi di kehidupan kita, dan kita terus saja juga takwa itu menjadi pakaian kita di dalam kehidupan. Pakaian kita. Apa garang pakaian takwa kita bahas kayaknya gini lah, berdoa lagi sekali lagi kita. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cangkir kopi 1000 inspirasi.